Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau mengajak kami untuk menjadi cahaya, menjadi pelita di dunia yang penuh kegelapan, penuh dosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Bantu kami juga untuk mengukur apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami sikapi terhadap di luar kami atau di dalam diri kami. Semoga ukuran itu adalah ukuran kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kalau boleh dikatakan bahwa sabda Yesus hari ini yang bicara tentang hendaklah kamu menjadi pelita, menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi sumber inspirasi bagi orang di sekitar kita masing-masing. Di mana ada kegelapan, di mana ada ketidakberdayaan, di mana ada hopeless. Maka dalam Konsili Vatikan kedua, salah satu keputusan yang paling besar diberi judul Gaudium et Spes, sukacita dan harapan. Kita seringkali terbawa arus pesimisme. Kita seringkali terbawa arus ketidakberdayaan, kerapuhan, keputusasaan, ketakutan, kecemasan, berbagai macam hal-hal negatif yang tersebar, disebarkan, ya, penipuan, kebohongan, hoaks dan seterusnya. Karena itulah dalam situasi seperti ini kita tetap Gaudium et Spes, sukacita dan penuh kegembiraan menjadi terang di tengah segala kegelapan. Aku bahagia dalam derita. Ungkapan puitis dari seorang Beato Titus Brandsma yang sebentar lagi akan dijadikan kudus menjadi santo. Ketika ia ditahan di kamp tahanan Nazi, dia masih bersukacita, masih bergembira. Padahal situasinya sungguh menyedihkan dan dia mati karena disuntik. Dan sebelum disuntik, dia memberikan rosario kepada perawat, yang kemudian perawat itulah yang memberi kesaksian tentang iman dan keutamaan Beato Titus Brandsma. Pelita menjadi inspirasi, menjadi terang, menjadi bagian dari solusi, ya, karena bersandar kepada Yesus sendiri. Dan itulah yang kedua adalah kita menjadi ukuran apa yang kita lakukan, entah karena kebencian, kemarahan, ketakutan, kecemasan yang kita lemparkan kepada orang lain di sekitar kita. Dan juga ukuran untuk diri kita sendiri. Mungkin kita mengukur karena kebencian itu. Saudara, Yesus memberikan ukuran yang harus kita miliki dan harus sampai kepada ukuran yang fundamental itu. Ukuran kita adalah kasih. Ukuran kita adalah damai. Ukuran kita adalah ketenangan. Ukuran kita adalah keutamaan-keutamaan dan buah-buah roh. Itulah cara kita mengukur segala sesuatu di luar diri kita atau bahkan di dalam diri kita masing-masing. Coba sejauh mana kita bersikap positif pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita mencintai diri kita meski kita tahu bahwa kita sendiri punya kelemahan, keterbatasan dan kerapuan. Adakah tetap Gaudium et Spes? Selalu bersukacita, bergembira, dan penuh kasih sayang di tengah segala ketidakberdayaan kita. Ya, disitulah kita diajak untuk semakin mempersembahkan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dalam konteks ya tadi itu, dalam konteks kedamaian, dalam konteks ukuran dan konteks pelita, kita bagaimana supaya kita menjadi pelita dan bagaimana kita mengadakan ukuran itu dengan ukuran kasih. Caranya apa? Yesus hari ini mengatakan kuncinya. Camkanlah cara kamu mendengarkan. Saudara, perhatikan cara kita mendengarkan. Seringkali kita mendengarkan dengan selektif. Yang kita tidak suka kita buang. Ketika ada negatif dalam diri kita juga kita singkirkan.
apakah aku mendengarkan dengan apa adanya? Dalam bahasa yang saya suka dengarkan adalah deep and compassionate listening. Deep and compassionate listening. Jadi mendengarkan dengan dalam dan mendengarkan dengan compassion, dengan penuh belas kasihan. Tidak mudah untuk mengadili, tidak mudah untuk menghakimi, sejahat sejelek apapun. Saya ingat bagaimana sikap seorang Teresa kecil ketika dia mendengar seorang penjahat yang mau digantung, dipotong lehernya dengan guliotin, Pranzini. Dia tidak menghakimi, tetapi justru dia mendoakan kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan tanda bahwa si Pranzini ini sebelum dia dipenggal kepalanya, dia bertobat. Dan Tuhan memberikan tanda itu kepada Teresa, bahwa kemudian sebelum Pranzini, si penjahat itu, dipenggal kepalanya dengan guliotin, dia menatap seorang imam dan mencium salib Yesus. Saudara, compassionate listening, deep and compassionate listening, dan itu bukanlah yang gampang. Bahkan Paulus mengatakan iman bertumbuh karena mendengarkan. Apakah aku mendengarkan dengan jujur dan apa adanya dengan batinku, dalam diriku, pikiranku, perasaanku, kecemasanku, apa adanya. Ya. Dan kita setengah mendengarkan itu mempersembahkan kepada Tuhan. Apapun juga yang kita senang atau tidak senang. Kita juga mendengarkan apa yang ada di dalam diri kita, dalam sekitar kita, dalam alam. Ya, kita mendengarkan pohon-pohon rindang. Kita mendengarkan orang lain berbicara dengan hati, dengan pikiran, dengan perasaan. Kita mendengarkan alam semesta. Mendengarkan adalah sikap batin untuk mengizinkan dan membiarkan Tuhan berbicara apa adanya. Dari lubuk hati yang terdalam, ketika kita tidak bisa mendengarkan, maka disitulah mulai malapetaka ya, terjadi. Ketika kemudian kita mendengarkan dan kita berdialog dengan Tuhan, mempersembahkan ya, apa yang kita dengarkan dengan Tuhan. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Bunda Maria mengembangkan imannya, kata kunci adalah Maria mendengarkan, menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Ya, bukan hanya mendengarkan tetapi merenungkannya bersama Tuhan, berdialog bersama Tuhan, berbicara bersama Tuhan, sehingga menumbuhkan kerinduan yang dalam untuk dibebaskan, untuk menjadi pelita, untuk menjadi terang, untuk menjadi kasih. Saudara, mari kita ya, mendengarkan, camkanlah cara kamu mendengarkan. Coba perhatikan. Malam hari sebelum kita tidur, kita perhatikan apa yang telah kita lakukan. Kita mendengarkan seluruh proses hidup kita mulai dari pagi sampai malam. Lalu kita melihat apakah positif, negatif, apakah kemudian kita persembahkan sekali lagi kepada Tuhan. Segala apa yang menjadi kerinduan, kekesalan, kekecewaan, ya, kedegilan hati kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Dan kita tidak sendirian. Dan Tuhan mengatakan jangan takut, aku bersamamu, aku mendampingimu. Dan Tuhan tetap meneguhkan di saat-saat yang tidak mudah dalam hidup kita. Sekali lagi, mari kita mendengarkan hal yang sangat-sangat tidak mudah di zaman ini. Karena kita seringkali mendengarkan terpaku pada apa yang kita pikirkan. Coba kita perhatikan ketika para rasul di kapal itu. Tuhan, Engkau tidak peduli kami binasa. Itu yang seringkali muncul, kata-kata negatif, kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang menusuk. Ya. Tuhan, Engkau tidak peduli kami binasa. Bukan itu. Dengarkan suara Tuhan. Tuhan, jangan takut, aku menyertaimu, kata Yesus. Dan semua kuasa
badai-badai dihancurkan, diredakan oleh Yesus. Ketika mendengarkan dengan tepat, kita tahu Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Sabda dan janji Yesus ini yang harus kita pegang selalu dalam segala situasi yang kita miliki. Bahkan seperti hopeless, tidak ada harapan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mendengarkan suara Tuhan di atas segala suara pikiran kita sendiri, di atas segala suara hati kita sendiri, di atas segala kecemasan, ketakutan, kegelisahan, keputusasaan. Tuhan selalu mendengarkan Anda. Berkatilah anak-anakmu ya Tuhan, dengan kasih karunia yang melimpah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.